Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Eh, kita bertemu lagi dengan saya, Pak Cahyo, di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita menyusun soal atau tes online yang berbentuk soal dengan jawaban singkat, jawaban ringkas, kemudian soal uraian, dan nanti juga soal yang sifatnya penugasan. Seyogianya memang soal ini dibuat dalam bagian tersendiri gitu ya. Cuman dalam pelatihan ini coba kita buat dalam satu file Google Form. Nah, nanti tentunya Bapak Ibu bisa menyesuaikan kebutuhannya ketika akan menyelesaikannya itu apakah memang masih bisa dijadikan dalam satu file Google Form atau akan dipisahkan. Jadi ada satu Google Form sendiri terkait dengan soal uraian, soal penugasan atau soal jawaban singkat ya. Itu dia. Yang pertama kita buka akun Google kita dia. Setelah itu kemudian kita masuk ke Google Drive kita dia. Kemudian kita masuk ke folder Google Classroom. Karena kita ingin membuat yang baru, bukan hal yang pernah kita buat, maka ini kita masuk ke baru, kemudian lainnya, kemudian kita Google Formulir. Setelah itu Bapak Ibu, ini kita tulis tuh ya, misalnya pelatihan soal tuh ya, pelatihan soal. Kemudian setelah ini adalah ini kita tulis misalnya soal jawaban singkat ya, soal jawaban singkat. Kemudian setelah ini atau ini belum jawaban singkat dulu, ini identitas peserta dia, identitas peserta dia. Ini juga bukan latihan soal supaya kelihatan seperti kita sesungguhnya. Kata misalnya ini kita tulis tes formatif misalnya gitu. Itu kemudian ini data peserta gitu ya. Ini kita tulis nama itu ya, ini jawaban singkat ya, kemudian ini wajib isinya kita klik gitu ya, kemudian katakanlah misalnya asal sekolah, dan ini juga jawaban singkat kita klik. Kemudian kita akan ini juga kemudian kita wajib isinya kita persyaratan harus diisi, wajib diisi itu kita geser kanan supaya aktif. Setelah itu kita akan mulai menyusun soal dengan jawaban singkat ya. Ini kita klik bagian, tambahkan bagian. Ya itu di sini kemudian kita tulis soal jawaban singkat. Nah, kemudian klik ini tanda plus untuk menjawab pertanyaan. Katakanlah misalnya ini kita ibu kota provinsi, nama ibu kota Indonesia ya. Ini kemudian jawaban singkat. Nah Bapak Ibu, ini jangan lupa ini kemudian menjadi wajib. Soal jawaban singkat ini sebenarnya bisa dibuat seperti pilihan ganda, yaitu Google, kita minta bantuan Google Form untuk langsung mengoreksi dan menilai jawaban dari peserta. Caranya bagaimana? Caranya dari ini, dari setelan ya. Kemudian kita masuk ke kuis, itu kemudian ini kita klik tuh ya. Kemudian ini kita pilih segera pengiriman ya, ini kita hilangkan. Artinya nanti begitu peserta selesai mengerjakan akan mendapatkan nilainya, dia mendapat berapa, yang didapat itu hanya nilai poin, yang pertanyaan tak terjawab dan jawaban yang tidak benar itu tidak mereka dapatkan.
Sekali lagi tentunya mengeklik ini adalah sangat tergantung kepada apa bentuk tesnya itu mau gunanya untuk apa. Kalau per tes post tes saya pikir nggak memungkinkan itu misalnya kemudian langsung mereka mendapatkan satu nilai. Biasanya nilai kan itu menjadi apa ya, menjadi miliknya dari guru sampai kalau memang itu nanti guru punya kewajiban untuk menyampaikan itu kepada siswa. Ini kita simpan tuh ya. Nah, kemudian untuk membuat nilainya itu ya atau kuncinya, karena untuk membuat Google Form agar bisa mengoreksi itu tentunya harus ada kunci. Nah, ini kemudian kita klik yang kita hilangkan. Nilainya misalnya kita buat 10. Saya punya membuat 10 karena asumsinya nanti soalnya yang saya buat jawaban singkatnya itu ada 10 dan nilai totalnya itu nanti harapannya adalah 100 ya. Sekali lagi bahwa Google Form itu hanya mengenal nilai maksimal itu 10 sama 100. Ini harus kita hati-hati dalam menentukan jumlah soal dan apa nilainya kira-kira berapa itu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Saya itu kemudian Bapak Ibu di sini kita bisa membuat kunci gitu ya. Karena misalnya ini kuncinya Jakarta. Nah, Bapak Ibu, Google Form itu sensitif melihat abjad. Artinya begini. Ketika ini kita menulis Jakarta dengan huruf J-nya kapital, huruf kapital. Tapi saat mungkin siswa itu suatu saat itu karena tergesa-gesa, dia J-nya menulisnya tidak kapital, tapi mungkin tidak kapital ya, atau katakanlah misalnya Jakarta hanya lupa menjadi Jakarta itu ya. Nah, karena tergesa-gesa mengerjakan itu ya. Nah, sama Google Form itu dianggap juga salah karena tulisannya tidak Jakarta itu ya. Coba kita lihat, misalnya kita coba ini klik tuh ya. Ini nama misalnya, kemudian misalnya SD Klidon ya. Kemudian di berikutnya itu ya, nama ibu kota Indonesia. Saya J-nya J kecil ya. Kemudian saya kirim tuh ya. Kita lihat skor tuh ya. Pasti skornya 0. Karena apa? Karena J-nya jawabannya pakai huruf kecil. Nah, ini yang Bapak Ibu tuh ya, yang menjadi masalah, artinya menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan tuh ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk mengatasi itu kita perlu membuat kunci itu tidak hanya satu, tapi kita perlu membuat beberapa kunci, memperkirakan kira-kira peserta itu nanti jawabnya seperti apa, atau jangan-jangan peserta misalnya membuat tulisannya keliru seperti ini ya. Katakan misalnya kadang-kadang kan sangat mungkin juga jawaban peserta itu adalah DKI Jakarta gitu ya. Atau misalnya ini juga kita tulis lagi, misalnya yang tadi tuh J-nya kecil. Nah, udah kita lihat di terisi, coba kita misalnya ini lagi, ini misalnya SD Gudian tuh ya. Berikutnya tuh ya, misalnya ini J-nya yang kecil. Kita kirim tuh ya. Kemudian kita lihat skor tuh ya. Nilainya 10. Karena kenapa dianggap betul? Karena tadi kita sudah membuat satu kunci jawaban juga pakai jumlahnya 3. Salah satunya yang pakai J-nya yang kecil ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada kirim tanggapan lain tuh ya. Kalau kirim tanggapan lain itu misalnya kita klik, maka peserta bisa mengirim lagi. Nah, ini tentunya menjadi masalah karena sangat mungkin nanti siswa, wah tadi saya salah ya, saya kemudian saya harus mengirim lagi. Karena itu yang seperti kalau untuk soal tes ini perlu kemudian dihilangkan yang apa, yang kirim tanggapan lain. Caranya bagaimana? Caranya kita ke sini, tanggapan ini klik, kemudian ini presentasi. Tadi muncul karena ini kita centang. Nah, ini kita kemudian kita hilangkan, kita simpan.
Kalau misalnya ini kita coba lagi gitu ya, ini namanya lagi misalnya Bejo itu ya, asal sekolah SD misalnya ini itu ya, kemudian klik itu ya. Kalau misalnya ini DKI Jakarta itu ya, kemudian kita kirim tuh ya, maka ini nggak ada muncul lagi gitu ya, nggak akan muncul lagi. Dan ini kita lihat skornya 9 karena juga DKI Jakarta. Nah ini Bapak Ibu soal jawaban singkat. Karena itu saran saya, karena jawaban singkat itu sangat sensitif terhadap tulisan abjad atau kalimatnya, kata-katanya, jenis katanya atau jenis hurufnya, maka saran saya ini jangan jadikan kuis ya. Nah, resikonya apa? Resikonya tentunya nanti kita perlu mengerjakan ini secara manual. Caranya misalnya contoh ini kita buat lagi itu ya. Kita coba lagi itu ya. Kemudian ini saya tulis misalnya siapa ini itu ya, kemudian asal sekolah SD Kelaci itu ya, kemudian berikutnya itu ya, jawaban misalnya ini Jakarta itu ya, kemudian kita kirim itu ya, tanggapan Anda telah direkam peserta juga tidak akan mendapatkan. Sekarang kalau kita ingin melihat ya, maka kemudian kita buat di ini di respon ya, kemudian kita ini kita lihat, kemudian ini kita buat ya. Maka ini Bapak Ibu, ini sudah ada jawaban-jawaban ya, ada Cahyo jawabannya Jakarta, ada Yuyun. Nah inilah yang kemudian nanti kita koreksi. Oh ternyata Cahyo misalnya untuk pertanyaan yang tadi yang pertama nama ibu kota itu betul tuh ya. Nah ini kemudian misalnya salah itu ya. Nah nanti setiap misalnya ada 5 pertanyaan tuh ya, maka di sini akan kemudian ada 5 pertanyaan yang ada di sini semua. Inilah kita kemudian kita nilai secara manual, kita koreksi lagi secara manual. Ini saran saya untuk yang jawaban singkat, karena memang ini tidak apa ya, memang ketika jawabannya itu nanti kompleks, makin kompleks tentunya kalau kemudian dibesar otomatis akan menjadi masalah dan itu akan merugikan siswa. Nah sekarang soal yang sifatnya uraian. Sebetulnya soal uraian itu hampir sama dengan soal yang jawaban singkat. Hanya soal uraian itu intinya bahwa soal uraian itu membutuhkan jawaban yang panjang sehingga membutuhkan bidang yang lebih luas ya. Nah, sehingga katakanlah misalnya kita jangan lupa kita tambahkan bagian ya. Setelah itu kemudian ini misalnya soal uraian kita tulis. Katakanlah misalnya kemudian ini kita tambah soal. Katakanlah misalnya kita ingin memberikan sebuah video terkait sesuatu ya, kemudian anak diminta untuk menilai apa maksud video tersebut, kemudian menguraikannya seperti dari sebuah kalimat itu seperti apa, itu bisa kita lakukan dalam soal uraian ini ya. Kita bisa begini, ini soal uraian. Ini kemudian pilihan ganda kita ganti ke uraian ini, kita ganti ke paragraf ya. Kemudian karena kita ingin memberikan video, katakan misalnya ini kemudian ini video, jangan lupa ini di wajib isi. Katakanlah kita ingin mencari tentang fenomena ini pemanasan global ya, dan kita cari itu ya. Ini kemudian ketemu ya, asal saja kita pilih itu ya, kita pilih itu ya. Nah ini kita geser ke atas itu ya. Nah kemudian ini ada pertanyaan itu ya.
berdasarkan video di atas, uraikan pendapat kamu apa penyebab dampak dan cara mengatasi pemanasan global. Nah, ini Bapak Ibu. Ini sudah selesai, tinggal nanti misalnya ini kita klik tuh ya. Dan sama, masih sama tadi itu, kita coba ini Yuyun tuh ya, Yuyun tuh ya, kemudian ini SD ngentak itu ya, kemudian berikutnya itu ya, ini tadi kita tulis Jakarta, kemudian di berikutnya ya, kemudian ini apa, ini kita jawab ya. Katakanlah Bapak Ibu, saya sudah mencoba bahwa ini bisa menampung font atau karakter yang sangat banyak. Misalnya kemarin saya coba mengopi ini, misalnya saya punya file tuh ya, saya coba ini tulisan saya jurnal yang kemarin coba saya kirim tapi belum diterima gitu ya, tentang evaluasi kinerja. Hanya saya coba menulis ini itu ya, ini sekitar 2 halaman. Kalau kita lihat jumlah karakternya gitu ya, itu bisa sampai 5, ini pixnya 3, kemudian ini ya, kemudian wordnya ada sekitar 780 itu ya. Ini kita copy itu ya, kemudian kita kembali itu ya, kita masukkan ke sini itu ya, itu bisa ya, dan kita kirim. Ini Bapak Ibu, coba kemudian kita lihat di respon tuh ya, di respon tuh ya, ini respon, kemudian ini kita di kayak ini, jawabannya panjang, itu sudah tentang jawaban dari tentang itu, tentang apa, berdasarkan uraian ini apa itu ada. Nah ini Bapak Ibu, ini pertama yang jawaban jawaban uraian atau yang tipe uraian. Nah yang terakhir kita mencoba membuat soal dengan tipe penugasan. Artinya ini adalah sifatnya project. Jadi misalnya siswa, peserta atau peserta diklat suruh membuat apa, kemudian produknya itu kemudian diupload. Itu sifatnya penugasan untuk project. Caranya masih sama. Katakanlah misalnya ini kita klik di sini, tambahkan tuh ya. Itu kemudian ini misalnya soal project ya, misalnya setelah itu kemudian ini tambah ini gitu ya. Nah Bapak Ibu, di deskripsi ini kita isi instruksi kerjanya untuk deskripsinya. Coba katakanlah misalnya saya mencoba mencari tahun 2019 terkait dengan modul ya, ini misalnya modul. Nah nih saya coba mencari modul keramik ya,
cari Word. Yang ini yang kita cari yang di buku kerja gitu ya. Kita cari di bawah yang ada instruksi kerjanya gitu ya. Nah ini misalnya ini kita copy, kemudian copy, kita masuk gitu ya ke, kemudian deskripsinya ini kita tulis gitu ya. Jadi ini misalnya kita rubah soal project membuat produk keramik dengan teknik lempeng. Ini misalnya kita tambah 4 misalnya videokan proses pembuatan dan kemudian upload video tersebut. Kemudian misalnya nomor 5 upload foto dan upload foto produk yang sudah jadi, foto produk yang sudah jadi dan upload. Misalnya kemudian upload misalnya ini 6 upload laporan project ya, sesuai format dalam materi. Nah, itu kemudian di pertanyaannya ya, ini kita ganti menjadi upload file. Nah ini kemudian ini kita klik lanjutkan Bapak Ibu gitu ya. Nah ini izinkan hanya jenis file tertentu, ini kita klik, maka karena tadi kan mintanya ada gambar, itu kita centang, ini hilang. Kemudian ada juga laporan berarti PDF misalnya, kemudian ini video gitu ya. Kemudian misalnya jumlah maksimal mintanya 3 gitu ya. Nah, ini karena ini ya ini 5 maksimalnya berarti 3. Kemudian misalnya ukurannya berapa, misalnya 10. Nah Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu pastikan adalah juga kapasitas dari Google Drive kita. Seperti kita ketahui bahwa kapasitas Google Drive kita, karena kita itu hanya personal yang free, tentunya punya keterbatasan, maka perlu dilihat juga apakah kapasitas Google Drive kita itu masih mampu ketika kemudian nanti guru itu ya misalnya menyimpan banyak atau mengupload video, karena video pasti kemudian akan menghabiskan banyak tempat ya. Nah, ini yang kemudian setelah itu kemudian kita Bapak Ibu. Nah kemudian misalnya ini kita preview, kita coba gitu ya. Ini misalnya gitu ya, kemudian ini misalnya SD kemudian lagi gitu ya, kemudian ini berikutnya, setelah itu kemudian ini Jakarta, kemudian ini berikutnya gitu ya. Nah kemudian ini misalnya udah kita baca, kemudian ini jawabannya misalnya soal saja, kemudian ini berikutnya gitu ya. Kemudian misalnya ini sudah kita kerjakan, kemudian ini kita tambah file tuh ya, maka ini pilih file dari perangkat file, misalnya ini videonya tadi gitu ya. Nah, ini sudah terusan batas maksimum ukuran file terlampaui sehingga itu tidak bisa gitu ya. Nah kalau seperti berarti kita harus mengganti supaya tidak harus kita batalkan tuh ya. Nah, kita coba misalnya bukan file tuh ya, bukan video. Misalnya ini tadi yang PDF tuh ya. Sudah bisa tambahkan file lainnya. Kemudian misalnya tadi gambar, kita gambar.
ada saya punya beberapa foto. Eh, Tidak ada ini. Sebentar. Ini harusnya foto. Oh, tadi berarti kemudian gambarnya lupa belum diklik gitu ya untuk yang foto. Kita cari ini. Kemudian ini foto. Coba ini kita klik. Ini juga batas maksimum ukuran file terlampau besar. Ini artinya ini yang perlu kita perhatikan juga itu ya, karena kita menggunakan apa yang sifatnya itu free, sehingga kita tidak bisa membuat ukuran yang besar. Ini juga harus menjadi perhatian. Nah, perhatian kita, kecuali kalau kita bisa kita akali kalau kita kemudian kita mengupgrade Google Drive kita itu secara berbayar gitu ya, sehingga kita bisa apa ya, menampung banyak file yang besar-besar, itu bisa gitu ya. Nah, atau kalau Bapak Ibu dari sekolah, sebenarnya Bapak Ibu bisa mengajukan kerjasama dengan Google, sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun G Suite yang gratis yang untuk sekolah. Itu ada. Kalau dari sekolah memang memungkinkan, mungkin Bapak Ibu bisa cari aja di internet bagaimana cara menjalin kerjasama dengan Google, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan apa semacam akun dari Google, sehingga mungkin Bapak Ibu nanti untuk bisa mendapatkan memori atau Google Drive itu untuk menyimpan yang unlimited, sehingga Bapak Ibu bisa lebih berkarya dengan jauh lebih bebas. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin suatu saat kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.